Jadi kita ini tuh udah kenal dari SMP, Kak. Di satu circle ini tuh ada 8 orang yang dimana isinya 5 orang cowok dan 3 orang tuh cewek. Kita merencanakan untuk liburan ke salah satu kota yang masih di Jawa Barat. Terus akhirnya tuh kita semua setuju. Kita cewek-cewek tuh nanya dulu nanti di sana mau kemana dan penginapan itu mau di mana. Cowok-cowok bilang ini udah kita urus semuanya, destinasinya mau kemana dan untuk penginapannya pun udah kita urus, katanya gitu. Jadi kalian cewek-ceweknya nggak usah patungan. Setelah itu kita cewek-ceweknya nanya nama hotelnya tuh apa, katanya gitu kan. Terus kata cowok-cowoknya teh bukan di hotel tapi kita sewa apartemen, katanya gitu. Nah kita tuh cewek-ceweknya nanya nama apartemennya apa, karena kita sebagai cewek juga kan harus tahu ya Kak, kita tujuannya mau kemana gitu kan. Iya, betul. Terus akhirnya si cowok-cowok bilang udah ada, nanti kita langsung ke tempatnya aja. Nah udah nih, kita selama di perjalanan nggak ngomongin hal seperti itu, kita kayak langsung kayak excited, nanti kita di sana foto-foto gini yuk, mainnya di sini kayak gini yuk, gitu yuk, kayak gitu. Nah setelah sampai di apartemennya ini, kan diem di parkiran ya. Nah pas udah di parkiran, kita cewek-cewek mau turun dari mobil tuh, cuma kata si cowok katanya nggak usah ikut, tunggu di sini aja, kita mau ketemu orangnya. Nah yaudah dong, kayak kita bertanya-tanya ceweknya, kok nggak di lobi sih, kenapa di parkiran gitu. Kata si cowok tuh gini, dia, iya tunggu di sini sebentar ya, katanya gitu. Kita kesana dulu, kesana tuh dekat pintu masuk lewat parkiran gitu Kak. Terus udah gitu setelah 10 menitan cowok-cowok datang lagi, katanya, boleh gak minta KTP kalian, katanya, soalnya ini satu orang satu identitas. Di situ aku bilang, gue belum bikin KTP, adanya kartu pelajar gimana. Terus akhirnya si cowok ini bilang, yang obses ke aku tuh bilang, katanya nggak apa-apa kartu pelajar aja, katanya gitu. Udahlah, setelah identitas kita dikumpulkan, akhirnya si cowok tuh manggil kita lagi, katanya ayo masuk gitu. Udah setelah kita semua masuk, kita tuh diantar sama orang itu Kak, nggak tahu siapa. Selama di perjalanan tuh aku nanya ke 3 teman cewek aku, yang 2 orang tuh emang udah sering gitu kan, sering staycation lewat orang dalam gitu. Nggak tahu orang dalam atau bukan. Nah akhirnya aku tuh nanya kayak, ini bener gak sih kita nggak ditipukan gitu-gitulah. Terus katanya enggak kok, aman. Udahlah akhirnya kita tuh mesan 2 kamar, cuma satu kamarnya itu ada 2 kamar, jadi double kamar gitu. Setelah kita udah di kamar, kita kan kayak nonton Netflix dulu nih berempat. Awalnya aku masih bareng-bareng nih berempat sama teman aku, sama cowoknya teman aku juga. Nah di situ tuh si cowok yang obses ke aku ini tuh bilang ke aku gini, main yuk, katanya gitu. Terus aku bilang kan, main apa? Kata dia main itu. Aku bilang kan, gak mau, takut. Aku situ tuh langsung kayak connect ke, main kuda-kudaan nih gitu. Kata si cowoknya, iya ayo sekali aja, katanya gitu kan. Awalnya aku tuh nolak karena ada teman aku juga kan, walaupun ya dia juga gitu. Cuma aku bilang gini, kalau kadal aja nggak apa-apa, cuma jangan sampai masuk, jangan sampai lost gitu. Terus kata dia, iya enggak kok, katanya kadal dulu aja, katanya. Udahlah akhirnya di situ tuh kita emang Netflix and chill. Kita awalnya emang kadal dulu di situ, kayak sekedar pelukan sama kissing gitu doang. Nah nggak lama si cowok ini tuh masuk ke kamar, terus temen aku yang berdua juga masuk ke kamar kan. Nah aku sendirian di situ. Terus si cowok yang obses ke aku ini tuh, dia bilang ke aku, sini ayo masuk ke kamar, ngapain sendirian di situ, katanya gitu. Aku bilang nggak mau, aku mau nonton dulu. Nah akhirnya si cowok itu langsung nutup pintu lagi kan. Terus aku selang 10-15 menit dari si cowok manggil, aku langsung manggil teman aku lagi yang di kamar. Aku bilang, keluar dong temenin nonton. Akhirnya mereka berdua keluar tuh, si cowok sama si ceweknya. Udah keluar sekitar jam 1 malam, aku tuh bilang gini, kalian gak ngantuk? Kata aku gitu kan. Enggak, kenapa, emang mau ke kamar, katanya. Aku bilang, kalian kalau mau ke kamar gak apa-apa, ke kamar aja, kata aku gitu. Karena aku tahu jam-jam segitu kan emang jam rawan ya Kak. Nah terus akhirnya aku kan nanya ke mereka ngantuk gitu. Terus akhirnya mereka masuk ke kamar, dia bilang yaudah kita duluan ke kamar, katanya gitu. Yaudahlah mereka duluan ke kamar. Nggak lama mereka udah di kamar tuh aku ngerasa takut was-was gitu, takut hantu apalah gitu. Akhirnya aku masuk nih ke kamar yang sama cowok obses ke aku, karena aku mau tidur di mana lagi Kak. Dia suka sama kamu tuh ya? Iya. Terus akhirnya pas aku masuk ke kamar, emang lampu tuh udah masih terang, cuma dianya udah naked gitu. Nah akhirnya aku nanya, lo ngapain kok naked, kata aku gitu kan, abis ngapain? Terus dia ngomong gini, ayo main yuk, katanya gitu. Oh iya Kak, jadi si cowok yang obses ke aku ini tuh dia emang udah nggak tahan ke akunya tuh udah berbulan-bulan gitu. Akunya belum ada rasa gitu ke dia, belum nyukain dia balik.
kebetulan aku tuh setiap nongkrong sama dia kan pakai crop top yang ketat, hot pants ataupun rok pendek. Jadi dia bilang ke aku tuh udah lama nahan kayak gitu, nahan ke kamu tuh udah lama, cuma baru mau ngelakuinnya sekarang, baru beraninya. Udah dari situ akhirnya aku masuk, kan aku nanya ngapain sih naked kayak gitu. Terus akhirnya tuh dia bilang ayo main katanya gitu. Aku bilang nggak mau, aku takut, aku bilang gitu. Terus kata dia nggak apa-apa kan, nggak akan jebol katanya gitu. Iya tetap aja takut. Terus akhirnya di situ aku langsung tiduran ngebelakangin dia, kita sama-sama main handphone gitu kan. Nah di situ posisi dia tuh masih naked juga Kak. Nah terus aku tuh dalam hati aku tuh apa aku coba aja ya, ini kesempatan loh kata aku gitu, kesempatan dalam kesempitan. Aku tuh baru muncul sukanya pas udah kita di perjalanan ke kota itu. Terus kan aku masih agak geli juga gitu kan ngebayanginnya. Terus udah gitu tuh aku akhirnya ngeberaniin diri buat bilang kan, kata aku gini, mau nggak, kalau mau ayo sekarang, tapi sekali aja, aku bilang gitu, pelan-pelan, kata aku jangan sampai keluar di dalam. Terus akhirnya dia langsung kayak ya udah ayo, tapi bentar aku minum dulu. Minumlah, dia keluar kamar kan. Terus setelah dia balik lagi ke kamar, dia tuh bilang ke aku dulu gini, di kulkas ada air warna pink, jangan diminum ya, nanti kamu nge-fly, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku nanya kan, apa alkohol? Dia bilang iya, dia nggak terlalu bikin kamu nge-fly kok, kalau mau coba sok aja, katanya gitu. Nah aku bilang iya nanti aku coba, kata aku gitu. Terus setelah itu dia bilang yaudah ayo langsung aja deh, katanya gitu. Terus tuh dia bilang kan iniin aku dulu dong, katanya gitu, disuruh di emot dulu. Terus aku bilang kan aku nggak ngerti caranya kayak gimana. Terus kata dia kamu nonton aja di salah satu video. Terus aku bilang kan di HP kamu deh, kata aku. Dia kan di depan aku ya, kan posisinya duduk gitu, dia duduk di pinggiran kasurnya, aku tuh di bawahnya dia. Jadi dia tuh ngasih tahu videonya sambil aku buat persiapan gitu, sekitar 5 menit. Terus aku simak baik-baik, kata aku oh gitu, oke. Udahlah, udah setelah 5 menit aku bilang ayo kalau mau. Udah nih aku nge-SpongeBob-in dia. Terus langsung dia bilang gini, langsung aja yuk, katanya jangan lama-lama, aku takut keluar duluan, katanya gitu. Kata aku tapi aku takut, akunya harus kayak gimana, aku bilang gitu. Terus kata dia kamu di bawah aja diam, nggak usah gerak. Yaudah akhirnya aku tiduran, dia yang gerak tuh di atas. Dia nggak sampai 2 menit deh Kak. Terus udah gitu dia kan ngomong gini, aku bilang gini, jangan kencang-kencang, kata aku gitu. Terus jangan dimentokin juga, takut sakit. Kata dia enggak kencang kok. Terus dia bilang lagi gini, dimentokin aja enak kok, katanya gitu. Malah orang-orang pada mintanya dimentokin, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ya udah deh. Nah dia bilang gini, kamu juga kalau dimentokin pasti keluar. Tapi enggak lama dia bilang keluar tuh, dia duluan loh Kak yang keluar. Coba enggak sampai 2 menit. Terus kata aku, dia bilang gini, aku mau keluar, katanya gitu kan. Terus dikencengin kan sama dia, Kak aku flu. Terus dikencengin kan sama dia. Udah gitu pas dia bilang mau keluar tuh dikencengin gitu. Terus aku bilang pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Nah akhirnya situ dia diem, langsung dikeluarin tuh sama dia tuh, dicabut gitu. Terus aku bilang kok sebentar banget gitu, karena teman-teman aku yang cerita tuh biasanya 8, 9, 10 menit kayak gitu. Terus dia bilang lagi gini, iya soalnya aku udah nggak tahan dari lama, aku nahan ini udah dari bulan-bulan yang lalu, katanya gitu. Terus dari situ dia udah langsung tidur berbaring gitu, dan sedangkan aku masih ya udah tiduran dengan posisi kayak ini aku benar udah ngelakuin. Kok sebentar banget ya, tapi dalam mata aku tuh kayak belum puas deh, aku pengen lagi. Jadi aku agak ketagihan dikit juga kan. Terus tapi situ tuh dia bilang gini, tunggu bentar ya, katanya gitu, masih lemas, katanya gitu, masih capek. Kata aku oh iya, udahlah. Dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol biasa dulu, kayak kamu nanti kalau udah punya cowok berarti kita nggak bisa dong, katanya gitu kan. Terus kata aku nggak tahu deh, kata aku gitu kan, aku nggak tahu deh. Aku juga mungkin kalau udah punya cowok nggak tahu, kalau misalnya cowoknya kayak kamu ya aku mau kali ngelakuin hal kayak gini sama dia, cuma aku nggak bisa sama kamu, aku bilang gitu. Terus kata dia, tapi kalau misalnya kamu aku bayar mau nggak, katanya gitu. Itu tuh posisinya pas kamu udah punya cowok, kata dia gitu kan. Aku bilang nggak mau, ngapain aku kayak gituan sama cowok lain, mendingan sama cowok aku bilang gitu. Nah akhirnya tuh di situ dia bilang ya udah tuh kita aja bikin komitmen gimana. Nah dari situ tuh kita komitmenan Kak. Terus aku bilang ya udah deh boleh. Terus dia bilang lagi gini, nanti yuk jam 3 lanjut lagi, katanya gitu kan. Terus kata aku ya udah. Dia tidur dulu nih, tidur dengan keadaan naked kan. Sedangkan aku masih melek gitu. Aku masih melek, aku ngeliatin ke dia, kayak aku dalam hati ngomong
Iya, aku udah nyobain. Terus udahlah setelah di jam 3 aku bangunin dia kan, kata aku, ayo mau lagi gak? Di situ aku yang kegilaan Kak, kayak ayo mau lagi gak? Katanya mau jam 3, sekarang udah jam 3 loh, aku bilang gitu. Terus dia tuh bangun, ayo bentar, tapi baru bangun. Terus itunya juga dia belum bangun kan, peliharaannya. Iya, belum bangun. Terus akhirnya dia tuh nyuruh aku nge-spom-popin lagi biar bangun, kata dia. Ya udahlah aku lakuin, kayak aku udah sekali berarti ya udah aku udah tahu caranya tuh kayak gini gitu, walaupun masih agak ada yang salah dikit, kata dia jangan kayak gitu. Nah udah setelah aku spom-popin dia langsung bilang gini, main di ini aja yuk, katanya di bawah kasur. Kataku, gimana caranya, emang bisa? Kataku gitu kan, sakit dong kan lantai. Terus kata dia, bisa kok kamunya kayak nungging gitu, kata dia. Apa sih pose apa ya? Analogi. Iya itu, katanya kamu tuh nungging, nanti aku di belakang kamu, katanya gitu. Akunya harus ngapain? Aku bilang gitu. Terus kata dia, kamunya diem aja, nanti aku yang gerak-gerakin, katanya gitu. Terus oh ya udah deh, ayo. Nah udahlah, setelah itu aku diatur sama dia, ini kamu kayak gini nih ya, kamu liatin aku, kamu kayak gini, ayo cepat ikutin aku ikutin dia Kak. Terus oke, udah, terus gak lama sama dia dimasukin tuh. Terus kata aku teh, kok sakit, kata aku gitu kan, kok lebih sakit ini ya daripada yang tadi. Terus kata dia, iyalah karena kan ini mah lebih sempit daripada yang tadi kan, kata gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, kamu keluarnya jangan cepet-cepet, aku kan belum puas, kata aku gitu kan. Terus kata dia, ya gimana tuh, masa mau keluar tapi ditahan, katanya gitu kan, daripada keluar di dalam mendingan dicabut. Terus akhirnya aku tuh bilang gini, oh iya ya udah deh. Nah tapi pas kita posisi dogi ini tuh dia keluarnya emang agak lama Kak, sekitar 6-7 menitan gitu. Terus aku tuh bilang gini kan, kamu jangan dicepetin, kata aku gitu kan, ini akunya nabrak ke kasur. Oh iya maaf, aku keenakan, kata dia gitu. Terus dia nanya, gimana kamu enak gak sama aku, katanya gitu. Terus kata aku, enak, kalau gak enak aku gak akan mau lagi, aku kabur, aku bilang gitu. Nah akhirnya setelah itu tuh dia langsung bilang ke aku, ini kalau misalnya aku keluar dikit di dalam gimana, katanya gitu. Aku panik Kak di situ. Akhirnya aku bilang, jangan dong, sebisa mungkin kalau kamu udah ngerasa mau keluar, ya udah langsung cabut kayak tadi yang pertama. Aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ngomong gini, ya udah oke. Di pertengahan permainan itu tuh dia sempat berhenti dulu. Kataku, kok berhenti, kenapa nggak dilanjut? Terus kata dia, aku nggak enak ya, kata aku gitu. Terus kata dia, bentar, capek. Nah akhirnya setelah itu dia langsung ngegerakin lagi, cuma rambut aku kayak dijambak gitu loh Kak. Misalnya dia digituin, terus kata aku tuh, jangan dijambak atau sakit, kata aku gitu kan. Jangan dijambak, nggak usah dijambak. Terus kata dia, lebih enak kayak gini tahu, katanya lebih enak mainnya kasar. Kataku, oh ya udah. Di situ tuh aku kayak ya udah, aku nggak teriak sih, kayak ngomong agak kesakitan gitu. Agak mendesuh gitu ya, mendesak-desuh. Iya, aku tuh agak kayak gitu. Terus kata dia, pelan-pelan kalau mau kayak gitu nanti takut kedengaran sama kamar sebelah, katanya. Yang dimana kamar sebelah tuh yang cowok yang baik-baik itu. Terus kata dia tuh gini, ini aku udah mau keluar, kamu tahan ya, katanya gitu. Udah nih gak lama tuh dia keluar, langsung dicabut. Terus pas dicabut tuh dibuangnya tuh bukan ke lantai atau kemana, tapi dia langsung ke belakang aku, ini punggung. Iya, langsung dikeluarin di situ. Terus kata aku, kayak lengket ya, kata aku gitu kan. Terus kata dia, kan emang lengket. Oh aku baru tahu deh. Terus udah setelah main itu aku bilang lagi kan, mau lanjut enggak? Aku bilang gitu, mau lanjut gak atau kita mau tidur? Dia bilang, ini aja deh, spom-bopin aku aja, katanya gitu. Udah nih aku nge-spom-bopin dia. Terus tuh dia ngomong gini, enak, katanya gitu. Enak, telan ya, telan, katanya gitu kan. Aku bilang, telan, gak mau nanti jadi penyakit. Kata dia, enggak kok, aman, katanya ditelan aja ya. Akhirnya singkat cerita pas dia udah keluar, aku beneran aku telan Kak, cuma kayak aku telan sambil wek-wek gitu, kayak kok gini rasanya. Akhirnya aku minum air botol, bukan alkohol. Terus aku bantu pakai air, tapi setelahnya tuh tenggorokan aku jadi gak enak gitu. Nah jadi setelah dari situ aku udah gamut kan, udah gamut buat ngelakuin kayak gitu. Akhirnya aku bilang ke dia, udah yuk lanjut besok aja, karena kita kan 2 malam ya Kak. Udah yuk lanjut besok aja, kata aku gitu, jangan dilanjutin sekarang. Terus kata dia, ya udah ayo tidur aja. Nah kita tuh tidur posisinya tuh kadal gitu kan. Pas aku tidur, tapi kenapa ya aku ngerasa kayak ada yang gitu-gitu loh. Dari organ tubuh dia tuh ke bagian tubuh aku tuh ada yang gitu-gitu. Jadi kayak apa sih, badan aku sama badan dia, badan depannya tuh kita
terus tuh kan dia kan tinggi ya, aku pendek, jadi si anunya kena perut aku gitu, jadi di perut aku tuh ada yang gitu-gitu, Kedut-kedut. Terus kan aku kaget, akhirnya tuh aku bangun kan, aku tuh lihat kayak, ih kok gerak-gerak ya, kata aku gitu. Nah, akhirnya aku bangunin dia, aku bilang, ini kamu gerak-gerak masih pengen bukan, aku bilang gitu. Terus kata dia, ih nggak tahu ini emang gerak-gerak sendiri, aku emang masih Howard, kata dia gitu kan, cuma kan kita bawa tidur. Terus aku bilang gini, ya udah kalau mau lagi mah ayo, tapi nanti ya jangan sekarang, pagi aja jam 6 atau jam 7. Singkat cerita kan azan subuh tuh Kak, azan subuh tuh aku ditelepon sama si cowok yang baik-baik ini. Katanya gini, kita mau jogging gak ya nanti pagi, katanya gitu kan. Kalau aku mah ayo-ayo aja kan Kak, kayak ayo mau lari kemana, jogging kemana. Nah akhirnya si cowok yang baik-baik ini tuh bilang, nanti deh gue ke kamar kalian dulu ya, katanya gitu. Kan aku panik ya, kayak kita berdua lagi neket dan temen aku yang satu lagi nggak tahu lagi ngapain. Terus akhirnya aku bilang, jangan dulu sekarang, nanti aja deh jam 5 atau setengah 6 ke kamarnya gitu, sambil makan bareng, sarapan bareng. Terus akhirnya si cowok yang baik-baik itu bilang, oh ya udah, katanya gitu. Udahlah, akhirnya kan dimatiin tuh teleponnya. Pas teleponnya udah mati, aku langsung buru-buru pakai baju. Terus aku buru-buru bangunin cowok yang obses ke aku ini, kayak aku bangunin, ayo bangun, nanti si ini mau pada ke kamar, kata aku gitu kan, mau pada ke sini. Terus akhirnya dia bangun langsung pakai baju. Cuma si cowok yang obses ini ke aku tuh bilang gini, nanti kita main yuk di kamar mandi, katanya gitu. Sekalian kita mandi bareng. Terus aku bilang kan, lah kan nanti ada si cowok itu, kata aku yang baik-baik itu ya Kak, kan nanti ada si cowok yang itu kesini main, terus gimana kita ke toilet bareng ya, aku bilang gitu. Kata dia, ya nanti aja nunggu mereka udah ke kamarnya lagi gitu.